Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Video saya kali ini akan membahas tentang ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia beragama bervariasi, dan ini dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman, maka tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan isu sosial yang muncul. Ajaran sosial gereja menolak pandangan yang salah tentang masyarakat, yaitu ajaran kapitalisme liberal dan komunisme total. Ajaran sosial gereja memusatkan perhatian pada penekanan nilai-nilai dasar kehidupan bersama. Titik tolaknya adalah pengertian manusia sebagai makhluk berpribadi dan sekaligus makhluk sosial. Di satu pihak, manusia membutuhkan masyarakat dan hanya dapat berkembang di dalamnya. Di lain pihak, masyarakat yang sungguh manusiawi mustahil terwujud tanpa individu-individu yang berkepribadian kuat, baik, dan penuh tanggung jawab. Masyarakat sehat dicirikan oleh adanya pengakuan terhadap martabat pribadi manusia, kesejahteraan bersama, dan solidaritas. Jika diamati dengan saksama, penampilan gereja Indonesia ternyata masih lebih berpenampilan ibadat daripada gerakan sosial. Demikian juga mereka yang datang ke gereja adalah orang-orang yang telah puas bila dipenuhi kebutuhan pribadinya dengan kegiatan ibadat sudah cukup senang dengan memberi dana sejumlah uang bagi mereka yang sengsara. Padahal ajaran sosial gereja lebih mengundang kita untuk tidak merasa kasih kepada para korban, tetapi mencari sebab-sebab mengapa terjadi korban dan mencari siapa penyebabnya. Mungkin saja penyebabnya adalah orang-orang yang mengaku beriman Katolik itu sendiri. Ajaran sosial gereja adalah ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, atau dukungan. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang disosialisasikan. Tujuan ajaran gereja adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan. Atau ajaran sosial gereja dimaksudkan untuk menjadi pedoman, dorongan, dan bekal bagi banyak orang Katolik dalam perjuangannya ikut serta menciptakan dunia kerja dan beragam relasi manusia yang terhormat dan masyarakat sejahtera yang bersahabat dan bermartabat. Ajaran sosial gereja sepanjang masa terdiri dari 1. Rerum Novarum. Rerum Novarum ialah hal-hal baru. Ensiklik ini Paus Leo ke-13 pada tahun 1891 merupakan ensiklik pertama ajaran sosial gereja. Yang kedua, Quadragesimo Anno tahun ke-40, ensiklik Paus Pius ke-11 pada tahun 1931. Dan yang ketiga, Mater et Magistra atau Ibu dan Pengajaran, ensiklik Yohanes ke-23
tahun 1961. Keempat, Pacem in Terris atau Damai di Bumi, ensiklik Paus Yohanes ke-13 tahun 1963. Yang kelima, Gaudium et Spes atau Kegembiraan dan Harapan, dokumen konstitusi pastoral Konsili Vatikan kedua tahun 1965. Keenam, Octogesimo Advenies atau tahun ke-80, Surat Apostolik Paus Paulus ke-6 tahun 1971. Dan yang berikut, Conventiens ex Universo atau berhimpun dari seluruh dunia, atau lebih dikenal Justitia in Mundo, Sinode para Uskup Sedunia tahun 1971. Dan yang berikut, Evangelii Nuntiandi atau evangelisasi di dunia modern, anjuran apostolik Paus pada tahun Anjuran Apostolik Paus Paulus ke-6 tahun 1975. Dan yang berikut, Redemptor Hominis atau Sang Penebus Manusia, ensiklik Yohanes Paulus kedua, ensikliknya yang pertama tahun 1979. Dan yang berikut, Laborem Exercens atau Kerja Manusia, dan ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1979. Dan yang berikut, Solicitudo Rei Socialis atau Keprihatinan Sosial, atau ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1987. Consentimus Annus tahun ke-100, ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1991. Dan yang berikut, The Participant of Catholic in Political Life dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman tahun 2002. Dan yang berikut, Caritas in Veritate atau Kasih dalam Kebenaran, Paus Benediktus ke-26 tahun 2009. Tema kunci dari ensiklik tersebut ialah kesucian hidup manusia dan martabat manusia harus dijunjung tinggi, melebihi benda-benda, dan harus dijaga sejak dikandung ibunya. Ini prinsip dasar ajaran gereja. Gereja melawan serangan terhadap kehidupan manusia, aborsi, eutanasia, hukuman mati, pembasmian suku bangsa, pembunuhan rakyat sipil, rasisme, diskriminasi, dan sebagainya. Hukuman mati hanya diperoleh demi menjaga kehidupan bangsa. Itu pun jikalau tidak tersedia jelas membunuh. Panggilan untuk membentuk keluarga Allah di tengah masyarakat melibatkan semua warga. Gereja menolak dua ekstrim individualisme dan ekstrim sosial. Gereja mendorong prinsip subsidiaritas atau hal yang biasa digunakan oleh warga negara tidak boleh ditandatangani oleh negara. Negara hanya membantu saja. Hak asasi manusia selalu berdasar pada dan demi martabat manusia, atau hak hidup, hak mencapai kepenuhan hidup, dan hak atas keperluan hidup. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bermartabat, atau kasih Allah, citra Allah, keluarga Allah, hak keperluan lain seperti pekerjaan, jaminan kesehatan, rumah, berkeluarga,
kebebasan beragama, dan hak milik. Oke, baik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.